Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang paling kita bangga-banggakan khususnya buat warga Indonesia, yang dimana sirkuit ini memiliki tampilan dan juga view yang sangat cantik. Dan sebagai informasi, kalau misalkannya sirkuit Mandalika adalah sirkuit internasional. Tapi yang menjadi pertanyaannya, ini kita tahu Indonesia punya sirkuit sekelas internasional buat MotoGP dan juga buat ajang-ajang balap yang lainnya yang bisa dilakukan di sirkuit Mandalika internasional ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia tidak memiliki tim balap MotoGP sedangkan kita punya sirkuit balapnya? Atau ya bisa kita sebut belum ada yang tembus sampai ke kelas utama. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas tentang sirkuit Mandalika atau ya Mandalika International Circuit yang emang udah menjadi simbol kebanggaan negara, yang bahkan homologasi A dari FIM dan bisa ada potensi menjadi tuan rumah MotoGP. Dan sebagai spesifikasi, emang sirkuit Mandalika ini memiliki panjang 4,3 km. Desainnya yang cakep, view-nya yang kece. Pokoknya emang ini sirkuit udah serba lengkap. Kalau misalkannya kita ngomongin perfect mah udah paling sempurna dah pokoknya di Indonesia. Ya mungkin meskipun emang secara regulasi belum bisa kita bandingkan dengan sirkuit-sirkuit besar yang emang udah ada di dunia, sirkuit Mandalika bisa kita bilang adalah satu simbol kebanggaan di Indonesia. Tapi emang kenapa gitu kagak ada tim di Indonesia yang tembus buat masuk MotoGP? Alasannya kenapa sih? Padahal mah ya kita sirkuitnya udah punya gitu ya, kita udah punya olahannya, udah punya adonannya. Kenapa kagak ada yang masak gitu? Jadi cuman yang persilakan tamu buat masuk, tapi kita sendiri sebagai tuan rumah. Tapi pasti ada alasannya. Kalau misalkan ditanya tim balap dari Indonesia yang tembus MotoGP, ya gak ada sebenarnya. Bahkan bukan cuman gak ada tim, pembalap lokal aja baru sebatas wildcard atau main di Moto3, ya semacam numpang atau kalau kita sebut mah ya semacam magang dah gitu. Jadi ya bukan primer rider. Misalnya seperti Mario Aji, Gary Salim dan juga beberapa pembalap muda dari Indonesia yang mungkin hanya sebatas bisa magang di Moto3. Jadi emang buat ekspektasi ke MotoGP bisa dibilang belum ada gitu ya. Tapi ya kendati demikian, emang Indonesia punya banyak potensi pembalap kelas internasional sebenarnya. Bahkan dari kejuaraan lokal, Asia Talent Cup, ARRC, sampai FIM Junior GP, nama-nama seperti Mario Aji, Peda Ega Pratama, Aldi Satya Mahendra, mereka juga punya potensi yang sangat besar sebenarnya. Tapi masalahnya bukan di bakat, tapi di sistem. There were some problems with the asphalt. So basically they have done a complete resurfacing of the circuit. Yang dimana ada pada bagian masalah utama. Sebenarnya kita kalau misalkannya ngomongin bakat pembalap dari negara kita itu berlimpah banyak. Kalau misalkannya kita mau benar-benar memberikan mereka sebuah wadah, kita sebenarnya mampu karena kita banyak banget. Tapi ada beberapa kendala yang harus kita garis bawahi, seperti dana dan juga infrastruktur yang menjadi primer problem utama dari jawaban mengapa kita belum memiliki tim MotoGP ataupun ya tim yang tembus ke MotoGP dari Indonesia. Biaya operasional tim MotoGP bisa tembus 500 miliar, bahkan lebih hingga 1 triliun per musim. Belum lagi gaji pembalap, ongkos logistik, tes spare part dan juga lain-lainnya. Jadi kita perlu riset and development sendiri buat ngebangun motor MotoGP aja. Itu kita perlu riset yang sangat panjang. Sekarang pertanyaannya bukan cuman pembalap kita yang mampu buat pakai motor. Motornya kita bisa bikin apa kagak? Motornya kita bisa bangun apa kagak? Saudara-saudara semua, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Karena pastinya tiap tim balap MotoGP mereka punya racikan dapurnya masing-masing, punya cara tersendiri supaya bagaimana motor mereka bisa layak digunakan di MotoGP. Sekarang Indonesia udah mampu apa belum berada di posisi itu? Kita udah bisa belum buat ngeriset sebuah motor MotoGP buatan asli dari risetan Indonesia buat layak ikut di ajang balap MotoGP? Dan faktanya belum ada yang mampu sampai ke situ. Kalau misalkannya kita ngomongin dana mah mungkin uang kita mah banyak. Tapi bohong. Tapi mungkin adalah gebrakan yang ngebuat kita benar-benar harus coba fokus buat masuk ke ranah ini. Mungkin kalau misalkannya ada potensi, ini kita ada banyak banget. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa ikut kontribusi? Belum juga kalau misalkannya kita ngomongin motor prototype yang harganya nggak main-main. Terus ya pastinya ada pada bagian dukungan industri yang bisa kita bilang masih sangat minim. Yamaha dan Honda emang punya tim balap, tapi ya tim pusat dari Jepang.
Indonesia jadi sponsornya doang. Ya misalnya beberapa logo-logo brand lokal buatan Indonesia yang nempel di motor MotoGP, bukan sebagai tim. Dan kita emang gak punya pabrikan lokal seperti KTM yang dari Austria, Aprilia dari Italia. Kalaupun misal kita mau bikin tim Indonesia, kita harus mulai dari Moto3 terlebih dahulu. Dan kita gak bisa langsung tuh, kita punya tim balap, kita punya sponsor, kita punya prototipe, terus kita bisa langsung masuk ke MotoGP. Tidak bisa. Kita harus melewati fase yang sangat panjang supaya kita bisa ikut di ajang balap MotoGP. Sedangkan ya kita tahu kalau misalkannya ya biaya buat MotoGP per musim aja itu bisa sampai ratusan juta. Mahal banget. Kita nggak mungkin APBN kita dipakai buat MotoGP semuanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Padahal mah ya kita fanatik balap di negara kita itu udah banyak. Talent-talent di negara kita itu udah banyak banget sebenarnya kalau kita dikasih wadah yang layak. Terus ya regulasi dan juga organisasi yang bisa dibilang masih acak-acakan. Dan emang dunia balap di Indonesia itu masih belum tertata rapi. Birokrasi yang rumit, kalender balap lokal yang gak konsisten, dan kadang pembalap muda yang gak punya jalur jelas buat naik kelas. Dan emang pastinya di sini perlu pembinaan yang lebih subjektif lagi supaya bagaimana kita memiliki alur birokrasi yang relevan dan juga jelas, transparan dan juga kontras pastinya. Tapi emang terlepas dari itu kita masih punya banyak harapan kalau misalkannya kita coba mau fokus di ranah ini buat mengembangkan bagaimana potensi balap di Indonesia supaya bisa masuk ke ranah internasional. Jangan dulu ke MotoGP, kita mulai di Moto3 dulu dengan cara menyelesaikan beberapa masalah tadi yang Ripan sebutkan. Masuk Moto3, masuk ke Moto2 dan langsung masuk ke MotoGP. Seperti itu. Karena kalau misalkannya kita lihat gambaran dari negara lain gitu ya, se-ASEAN dulu dah. Malaysia punya tim SIC Racing Team. India sempat punya Mahindra Racing. Thailand sukses meloloskan pembalap seperti Somkiat Sentra ke Moto2. Indonesia sayangnya belum ada di fase ini. Mereka emang gak harus langsung juara dunia, tapi setidaknya eksistensinya ada di Indonesia. Jadi ya masih sebatas nonton dan ya jadi tuan rumah itu dulu dah sekarang mah. Jadi bagaimana potensi yang seharusnya ada buat kita itu benar-benar bisa diolah dan juga diracik dengan cara dukungan pemerintah pastinya, dan juga kemauan dari setiap instansi ataupun dari warganya itu sendiri yang memiliki tekad dan juga visi buat kedepannya. Gitu guys, kira-kira nih kalau misalkannya kita punya tim balap, kira-kira ya motor apa yang paling cocok buat kita pakai di MotoGP buat sebagai prototipe, dan juga tim balap apa yang paling cocok menjadi signatur di Indonesia buat masuk ke kelas MotoGP misalnya. Kita berkhayal dulu, coba komen kolom komentar.